kelompok berapa, kelompok 7 akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM yang ada di sekitaran rumah kami. Oke. Bersama dengan Bapak siapa mulai? Pak siapa? Pak Uuk. Oke. Oke, langsung aja. Jadi Bapak ini yang punya UMKM, salah satu UMKM jus yang ada di daerah Ipres. Jadi langsung aja kita wawancarin Bapaknya. Mungkin dari pertanyaan pertama ya Pak, mungkin boleh diceritain secara singkat gimana sih proses produksi jus di sini Pak, mulai dari pembelian bahan hingga produk dijual ke konsumen. Singkat aja. Kalau orang beli mah katanya kata menurut orang-orang yang pembeli gitu. Di sini tuh jusnya kayak lebih kental, lebih enak. Itu kan apa, selera orang-orang kan Iya, masing-masing kan benar. beda-beda kan. Terus yang namanya buah juga kan kadang-kadang kan jangka waktu kan nggak lama, cuma 2 hari paling 3 hari udah busuk buah, ganti yang baru. Oke, berarti mungkin lebih singkatnya dari beli itu langsung disimpan atau emang langsung dijual? dijual Oh, langsung dijual gitu aja. Oh iya. sehari jual, sehari jual. Berarti langsung diproduksi, dibikin, terus Iya. dijual ke konsumen gitu ya Pak? Oke. Terus kira-kira jenis jus apa sih Pak yang diproduksi oleh Bapak? Terus apakah ada variasi menu setiap hari atau setiap bulannya gitu? Enggak, yang sini yang laku aja gitu, yang laku aja iya. sini lakunya apa, paling alpukat atau mangga yang diminatin orang Iya. gitu setiap hari gitu. Kan buah naga, stroberi Iya. yang diminatin orang, yang laku aja. Berarti Kalau yang selain buah lainnya sih kurang gitu. Paling yang laku-laku aja. iya, berarti nggak ada varian menu baru gitu ya Pak? Nggak Setiap ada. Di sini bulan paling menunya? segitu-gitu doang. Oh iya, siap. Terus kira-kira bahan-bahan apa saja sih Pak yang paling sering digunakan untuk membuat jus? Apakah buahnya, ataukah gula, es batu, susu, ataukah kemasannya? Ya semua kan ada gula, kadang ada yang nggak pakai susu kan Iya. begitu, tergantung peminat atau orang pembelinya. Berarti kebanyakan di buahnya aja ya Pak ya? Langsung Apa aja sih Pak buah yang sering cepet expired atau busuk? Terus kalau yang paling lama busuknya tuh buah apa kira-kira? itu doang sih yang paling lama mah cuman jangka waktunya lama nih, apel sama pir doang. Apel sama pir yang paling Cuman seminggu jangka waktunya itu, lama? Oh iya, kalau paling yang lama paling seminggu. Yang lain itu buah itu yang cepet busuk itu ya banyak sih, buah-buahan yang lain gitu, macam melon atau buah naga atau alpukat kan gampang busuk gitu Iya. kan, atau stroberi atau yang lain, kadang jeruk peras kan kadang gampang busuk, jangka waktu 3 hari 3 doang hari Pak. minimal itu. Berarti Udah ganti yang baru. Siap. Berarti yang paling cepat busuk tuh 3 hari, yang paling lama seminggu ya Pak kira-kira. Iya. Terus Bapak biasanya mendapatkan bahan-bahan tersebut tuh dari mana sih Pak? Apakah ada supplier yang mengantarkan atau emang beli langsung di pasar Langsung gitu? beli di pasar, udah pelanggan, udah langganan bertahun-tahun kan. Oh di situ. iya, heeh. Dari tahun 2000, semenjak tahun 2000 gitu kan. Kan jadi kan udah langganan udah. Iya, Kalau buat jualan sendiri kan kasih harga sekian miring gitu. iya, heeh. Kalau udah langganan lama, kalau orang yang lain-lain kan harganya beda gitu. Berarti langsung beli di pasar ya Pak. Terus tadi setelah bahan datang berarti benar-benar langsung dijual gitu aja ya Pak? Langsung dijual, langsung diproduksi, beres, terus langsung dijual. dijual. Oke. Terus kalau Bapak sendiri ada alat khusus untuk penyimpanan seperti kulkas khusus buah nggak sih Pak? Buat nyimpan Enggak. buah-buahnya kalau misal nggak habis atau gimana gitu? Ya paling taruhnya kalau nggak habis sisa-sisaan buahan, taruhnya di termos yang ada es batunya gitu. Oh iya, siap. Buat sementara, buat besok, buat sehari habis. Itu buah-buah sisa dikit-dikit taruhnya di termos. Yang penting ada esnya pendingin. Kalau Bapak sendiri, apakah ada aturan atau prosedur tetap dalam mengelola bahan baku? Misalnya siapa yang bertanggung jawab mengecek kondisi buah atau sebagainya gitu? Kalau buah mah nggak ada aturannya, kalau Oh, saya nggak mah. ada. Berarti
kayak biasa aja ya Pak, habis dibeli disimpan di etalase gitu ya Pak. Terus beresin, eh, udah tinggal iya. tutup. Terus kalau misal ngecek kondisi buah, misal ini udah busuk gitu, bapaknya atau Harinya istrinya gitu? saya Oh bapaknya berarti. Komisen jangka waktu udah 2 hari atau 3 hari diberesin, diambil, ganti yang Dipilah baru. gitu ya Pak. Iya. Biasanya kalau kayak gitu tuh cara tahu busuk atau enggaknya tuh dipegang atau gimana Pak? Ya kan dari harinya, misalnya Oh, ini udah dari- berapa hari, 2 hari udah ganti, ini udah 3 hari udah ganti yang baru. Berarti kalau kayak gitu dihitungnya berdasarkan hari ya Pak? Iya. Bukan dari looknya gitu ya, Iya. kelihatannya gitu ya. Terus gimana sih cara Bapak nyimpan bahan-bahan yang mudah rusak kayak susu, es batu, apakah disimpan di lemari pendingin juga atau di termos gitu Kak sama Kalau kayak buah? susu mah beli langsung, kadang di Alfa, beli 2 sehari habis, beli 2 atau beli 3 gitu. Orang deket belinya sih. Iya, berarti langsung Habis habis beli, ya Pak? habis beli Heeh, gitu. Iya, siap-siap. Berarti fresh ya Pak? Iya, jadi Berarti- nggak menumpuk-numpuk nyetok gitu, enggak. Jadi habis langsung beli, habis langsung beli. Kalau es batu biasanya ada penyimpanan khususnya nggak Pak? Enggak, beli aja, beli di warung atau beli yang di situ Oh. kadang. Terus Kalau habis disimpan di beli termos ya? termos. Eh, Mau sehari habis aja, batu es mah. Terus menurut Bapak apa sih yang bisa diperbaiki dalam pengelolaan bahan baku agar nggak mudah rusak gitu? Apakah ada tekniknya tersendiri menurut Bapak? atau Kalau gimana? gua mah nggak bisa, Oh, nggak itu bisa udah ya? resiko, udah resikonya orang dagang. Kalau udah busuk jangka waktu 3 hari, kalau busuk udah ganti yang baru buang. Udah resikonya orang dagang begitu. Daripada kita ngecewain pelanggan Benar, gitu, benar. dan beli yang baru ganti. Terus pernah nggak sih Bapak itu mengalami masalah bahan rusak atau kadaluarsa sebelum sempat digunakan? Kalau iya, gimana sih cara ngatasinnya? Apakah langsung dibuang atau dipilah dulu nih yang masih bagus, yang masih bagus bisa dijual? Iya, kalau yang udah nggak layak ya langsung buang. Kalau yang masih pakai ya dipakai. Oh gitu. Berarti kalau misal ada buah nih Pak, separohnya ternyata rusak, tapi separohnya lagi masih bagus, berarti itu dipotong jadi 2, diambil Dipotong, setengahnya ya? diambil setengahnya. Iya. Terus apa ya, bahan yang belum digunakan itu yang udah tiba-tiba udah busuk padahal belum dipakai itu berdampak pada kerugian usaha nggak sih Pak kira-kira? Kan udah resiko itu mah, udah resiko pedagang. Iya. Kalau udah busuk ya udah langsung buang. Tapi ada ruginya nggak sih Pak kira-kira atau? Yang namanya pedagangnya pasti ada aja gitu, Iya. yang namanya rugi. Kita kan udah resiko orang Iya, dagang. bener. Berarti emang udah resiko ya Pak? Iya. Terus Bapak itu punya pencatatan khusus nggak sih Pak untuk bahan yang rusak atau nggak terpakai gitu, biar pas nanti beli tuh tahu berapa banyak buah yang harus dibeli gitu? Oh, 10 belanja buah belanja alpukat belanja gitu. Ternyata yang Kita rusak feeling itu aja. 3 gitu. yang rusak segitu. Ya kita kadang dilebihin Oh dilebihin. biar agak ngeliatnya buahnya segitu semua nih. Nah, kalau buahnya dikit kan, buahnya dikit kan males Iya. ya. Kadang-kadang orang beli begitu. Berarti Bapak tuh buat jaga-jaga ya kalau nanti ada rusak tuh belinya yang banyak gitu ya Iya, Pak? mendingan dipenuhin. Iya. Ya berarti nggak ada pencatatan khususnya sama sekali ya? Ya, kita feeling aja lihat kondisi ini cuaca bagus nih. Nah, kita belanjaan lebihin. Tadi kan terkait buah yang rusak ya Pak. Kalau catatan mengenai bahan yang masuk atau keluar, Bapak nyatet nggak sih Pak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Paling pakai feeling aja nih, Pakai ini feeling. buahnya Oh, iya. ini. Udah hafal semua sih. Ya karena udah bertahun-tahun ya. Iya. Terus jumlah jus yang diproduksi tuh setiap hari tetap atau menyesuaikan jumlah pelanggan dan cuaca sih Pak? Tergantung cuaca sih. Kalau cuaca nih, cuaca panas, terus kita belanja full terus. Buat sehari habis. Kalau cuaca hujan kan dikurangin belanjanya. Gini. Asal ada pemasukan gitu. Berarti tergantung cuaca ya Pak? Cuaca. Karena namanya juga kan jus, es, kadang-kadang pengaruh sama cuaca. Hujan terus kan kadang-kadang orang beli juga kan, masa mau minum jus mulu hujan-hujan.
Tapi kalau setiap beli itu udah pasti cukup nggak sih Pak buat hari itu? Atau kadang pernah kehabisan di tengah jalan gitu lagi Nggak banyak pernah. pelanggan gitu. Nggak pernah habis pernah ya? Pas kadang-kadang. Pas Kita gitu. feelingnya pas. Tapi sisa pernah ya? Pokoknya kalau sisa mah bisa terus, nggak Oh, pernah iya. nyampe habis terus, nggak pernah. Terus kalau Bapak bikin jus gitu ada takarannya gitu nggak sih Pak? Misal kayak satu buah jus, satu porsi jus tuh butuh 2 buah mangga misal. Ya tergantung ada mangga itu, gede gitu. kecilnya. Kalau mangga kan nggak ada ukur-ukurannya kan. Kadang yang 1 kilo isinya 2. Kita harus bisa bagi Satu gelas, porsi jus gitu. satu porsi. Berarti Kan tergantung menunya mangganya. beda-bedanya. Berarti kalau misal mangganya besar itu bisa berapa mangga Pak biasanya? Ya kalau mangganya besar kan kadang-kadang bisa untuk 2 gelas. Kalau mangganya sedang kan untuk 1 gelas. Kalau misalnya Satu 1 kilo, buah itu Pak. satu buah cukup untuk 1 gelas. Sama kayak buah lain Pak. Iya, tergantung buahnya. Kalau buahnya gede ya buat 2 gelas. Iya. Kalau buahnya kecil sedang-sedang ya untuk 1 gelas. Tergantung ukuran buahnya kita milihnya. Kalau stroberi Pak, kan stroberi itu kecil-kecil ya. Biasanya satu Pak jus gitu berapa? Nggak pernah dihitung. Oh, Pokoknya nggak satu dihitung. pak itu kan harga sekian. Nah, Heeh. kita untuk 2 gelas Oh iya. ukurannya. Kalau bahan sisa berarti disimpan lagi ya Pak di termos Simpen kayak kalau tadi. misalkan melon dibelah. Nah, udah buat besok taruhnya di termos. Iya. Yang penting ada pendingin esnya. Terus Bapak tuh biasanya belinya tuh saat bahannya udah habis atau rutin setiap hari beli gitu? Setiap hari beli. Setiap hari beli gitu. Ya, Meskipun buat belum tinggal habis. setengah, nah, beli lagi. Meskipun belum habis dibeli Iya. aja Pak. Yang namanya perdagangan begitu. Iya benar. Jadi sehari tuh Bapak bisa beli berapa kilo sih Pak? Bahan-bahan buah-buahnya. Buah-buahnya per hari aja yang Ya, ada 6 kilo, aku ke 6 kilo. Banyak sih 6 kilo, 4 kilo, kadang melon 10 kilo, kadang 20 kilo. Anggur sekilo, ya banyak buah-buahan banyak dibeli. Setiap hari harus beli terus. kalau kayak alpukat, mangga gitu biasanya belinya buah naga gitu belinya berapa kilo Pak? Buah naga kadang sehari 6 kilo, alpukat kadang sehari 8 kilo. Buah naga kadang habis langsung beli lagi. Kalau mangga Pak, kan mangga sering tuh. Mangga sering habis, setiap hari sering habis. Kadang Itu- beli, kadang 8 kilo, 7 kilo. Berarti nggak rata semua ya Pak Nggak, belinya jadi. beda-beda. Terus kalau susu gitu per hari biasanya habis berapa kaleng sih Pak? Susu kadang-kadang 6, kadang 7. 6-7 kaleng ya Pak? Iya. Kalau gula per hari biasanya habis berapa Pak? Kalau gula mah nggak pasti sih, kadang nyetok. Gula kan kadang Gula. nggak pernah habis sehari. Kalau 2 itu bisa habis 2 apa kotak Kalau gitu? kalau buat jus Heeh. sehari Lebih. 2 hari itu kadang sehari paling habis 2 kilo. Oh, heeh. Kalau buat jus itu. Iya, heeh. Kalau buat sop buah kan kadang-kadang gula kan 5 kilo kan buat 2 hari, 3 Iya. hari. Kalau es batu gitu biasanya bisa berapa? Paling sehari kadang 20.000, 30.000 sehari. Itu dapat berapa inian Pak? Berapa bungkus? Kan 5.000 kan 4 kalau buat orang dagang. Berarti Kan beli sekitar 20.000 kadang 16 30. gitu ya Pak? Oke. Terus siapa sih Pak yang biasanya membuat keputusan buat kapan dan berapa banyak bahan yang harus dibeli? Apakah Bapak atau istri Bapak? Ya, ini kan punya saya sendiri ya, harus Oh, saya Bapak belanja berarti apa aja saya semua. Oh, berarti istrinya cuma bantu operasional aja ya Iya, Pak, kayak tinggal ngejus jual, gitu. Terus biasanya Bapak tuh ada catatan nggak sih Pak tentang stok bahan yang masih ada atau udah habis gitu? Cuma tinggal lihat feeling nih apa yang dibelanja iya, ini. Iya, benar-benar nggak ada ya Pak? Nggak ada catatan. Iya. Kalau di feeling aja. Terus apakah perencanaan pembelian kayak misal nih permintaan dari pembeli itu udah disesuaikan sama kapasitas produksi, misal kayak jumlah blendera, terus tenaga kerja, misal kayak pembelinya banyak tapi ternyata blendera
cuma ada dikit terus jadi keteteran gitu, pernah nggak sih Pak? Kalau saya kan udah nyetok ya, blender kan jelas kan 4 khusus. Heeh. Kalau lagi rame kadang kepake semua. 2 blender itu? 4. Oh 4? Iya. Oh, Kalau heeh, lagi nyantai paling 2. Iya. Minimal Oh, 2 gelas. berarti udah disesuaiin sama pelanggannya ya Iya. Pak? Kalau misalnya tiba-tiba ada banyak pesanan, biasanya tuh produksi tuh bisa langsung menyesuaikan apa harus nunggu agak lama gitu Pak? Ditolak atau misal pembelinya Paling tuh orang balik banyakan- lagi gitu? Banyak kan kadang nunggu, kadang mas kan tinggal dulu ya, kadang gitu dulu. Gitu. Berarti balik lagi ya Pak? Balik lagi. Siap. Karena udah biasa beli di sini, gitu. Jadi Tempat lain nggak mau. kurang Untuk serak sini, ya. iya. Kan saya pernah nyoba, belinya tempat lain aja dulu nyoba. Di sininya lagi ini, Iya. nggak mau mendingan gue nunggu. Iya. Gitu. Apakah Bapak itu pernah menghitung berapa banyak bahan yang terbuang dalam sehari gitu Pak? Entah itu buah ataupun susu atau es batu dan lain sebagainya. Kalau gua mah paling 2 hari sekali, kalau nggak banyak sih paling berapa biji buah. Biasanya berapa biji tuh Pak? Persisnya, kira-kira aja. Atau biasanya yang dibuang gitu berapa buah? Kadang 1, kadang melon, kadang 2. Oh, berarti Selama sekitar 3 hari. berarti sekitar 1 atau 2 buah aja ya Pak? Iya, nggak Kalau banyak. lebih tuh bisa pernah nggak sih Pak? Nggak Nggak pernah ya? 3 sampai ke atas gitu nggak pernah ya? Nggak. Oh berarti sekitar 1 sampai 2 aja ya? Oke. Terus menurut Bapak bahan apa sih yang paling sering menyebabkan pemborosan atau kerugian? Apakah buahnya karena sering busuk atau gulanya karena sering disemutin terus langsung dibuang atau gimana Pak? Kalau saya mah nggak ada sih. Nggak ada ya? Berarti yang benar-benar nyebabin kayak kerugian yang benar-benar signifikan gitu nggak ada ya? Kalau masalah rugi mah ya nggak ada kerugian sih. Biasa aja. Terus biasanya kalau buah yang paling jarang laku itu apa sih Pak? Banyak yang sering orang nggak laku banyak buah mah. Kayak apa tuh Pak? Kayak semacam markisa jarang laku. Atau apa kiwi jarang, Strawberry? strawberry mah ada aja lah. Oh, ada 11 aja. atau 12 mah sehari gitu. Iya. Berarti kayak markisa, kiwi, terus ada lagi nggak Pak kira-kira? Banyak Oh banyak. buahnya. Kalau di itu mah banyak banget buah-buahan. Kalau gini saya kan kadang-kadang ngetok nih buah apa aja dilengkapin, diadain. Ya tapi yang nggak peminatnya orang nggak suka, ya udah jadinya kan terbuang. Iya. Tapi tetap beli Pak. Misal kalau busuk kan Stok. dibuang, oh tetap Dan di stok. Nggak dibelanjain lagi. Oh nggak dibelanjain lagi. Tapi tetap di stok gitu Pak. Tetap kalau gua mah yang laku apa nih? Kita nyetok terus. Belinya Kalau yang berapa nggak sih laku Pak? ya paling kita tahan dulu nggak dibelanjain. Iya. Biasanya berapa sih Pak kayak markisa, kiwi gitu belinya karena kurang laku gitu? Biasanya belinya berapa? Sekarang markisa, kiwi atau itu apa? Jarang laku kalau sekarang ini. Oh berarti nggak dibeli dulu ya? Kalau misal Peminatnya udah nggak ada. kalau misal nanti ada peminatnya baru dibeli lagi gitu ya Baru Pak? paling beli sekilo, Iya. setengah kilo gitu. Hmm. Buat sehari-hari Iya. 1 hari. Kalau menurut Bapak ada nggak sih Pak kayak kesulitan terbesar dalam menjaga stok bahan agar tidak kelebihan atau kekurangan gitu? Di sini mah pasarnya selalu deket sih, apa-apa kalau langsung pasar gitu. Terus jual. Berarti kalau kelebihan tuh pasti ada aja, kalau kekurangan berarti langsung beli gitu ya Pak? Iya. Iya. Berarti nggak ada kesulitan apapun ya Nggak Pak? ada. Apakah usaha Bapak itu pernah merugi karena salah perencanaan bahan, kayak beli terlalu banyak atau telat membeli gitu nggak Pak? Kalau yang namanya orang dagang kan mendingan dilebihin daripada kekurangan. Iya benar-benar. Tapi kan kalau misal kelebihan juga cepet busuk nggak tuh Pak? Enggak kan 2 hari atau 3 hari lah, harus habis. Oh gitu, iya oke. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak sih Pak kendala utama selama mengelola bahan baku, kayak misal buahnya tuh susah nih dijaganya biar tetap fresh tadi tuh yang Bapak bilang cuma 2 sampai 3 hari, padahal harapan Bapak tuh bisa lebih dari itu.
Ada nggak sih Pak kayak Yang kesusahan? paling susah itu kadang alpukat, kalau lagi susah banget. Yang dicari tuh banyakan alpukat. Peminatnya tuh banyakan alpukat. Kalau Lagi susah, ngelolanya, udah susah. kalau ngelolanya gitu ada nggak sih Pak kesusahannya, misal kayak ngejaga tetap fresh gitu? Enggak, Nggak ada. enggak. Kayak ngebersihin buah-buahannya atau ngupas-ngupasinnya atau segala macamnya gitu, nggak ada kesusahannya Pak? Enggak ada. Karena udah bertahun-tahun juga ya. Bapak pernah nggak sih Pak ngedengar sistem perencanaan bahan kayak MRP atau Material Requirement Planning gitu? Belum pernah? Belum. Belum pernah ya? Oke. Kalau misal menurut Bapak ada sistem nih sederhana kayak Excel ataupun pencatatan yang enak gitu bisa bantu ngehitung kebutuhan gitu, sebenarnya oke nggak sih Pak menurut Bapak kalau ada sistem Kalau kayak ada gitu? gitu. Heeh. Ya saya mah manual aja lah. Oh, Langsung heeh. masak. Berarti kalau misal ada sistem otomatis gitu Bapak nggak tertarik ya? Kurang. Oh kurang. Kalau menurut Bapak sendiri penting nggak sih Pak punya sistem yang bisa merencanakan bahan baku secara teratur untuk usaha jus ini? Jadi biar bahan yang masuk nggak kelebihan dan bahan yang keluar pun nggak terlalu banyak gitu. Bahan yang busuk atau yang dibuang gitu terlalu banyak. Ya kayak gitu. Menurut Memang Bapak. langsung 2 hari, 3 hari langsung. Tapi menurut Bapak penting nggak sih punya sistem otomatis yang bisa ngedeteksi langsung gitu? Biar barang yang masuk tuh kita tahu oh ternyata nggak kelebihan, pas gitu. Enggak ya? Simpel aja udah. Kalau dari Bapak apakah ada saran untuk mahasiswa seperti kami nih yang lagi neliti UMKM tentang pengelolaan bahan dan MRP itu, ada nggak sih Pak saran buat kita nih? Kira-kira. Kurang tahu kalau kayak gitu. Kurang tahu berarti oke aja gitu ya. Ini Pak yang per hari habis berapa kilo? Tadi saya lupa nanya, itu kira-kira berapa kilo sih Pak habisnya? Apanya? Buahnya? Buah apa? Kan beda-beda. Buah kayak alpukat, mangga sama Jambu, melon. sama jambu, alpukat, jambu sama mangga. Itu bisa berapa kilo? Kalau aku mah sehari paling 8 kilo. Kalau lagi rame mah 15 kilo. Kalau alpukat per hari habisnya berapa? Paling 8 kilo. Kalau mangga? Mangga paling 6 kilo. Kalau misal satunya lagi alpukat, mangga, Jambu, jambu berapa? melon. Jambu berapa? Paling jambu paling 5 kilo, 4 kilo. Yang paling banyak diminatin tuh alpukat, jambu, Alpukat sama mangga ya? Iya. Paling diminatin orang. Oh iya. Paling banyak. Kalau lagi rame mau alpukat 15 kilo habis. Oh, Kalau lagi standar ya begini paling 8 kilo. berarti yang paling banyak diminatin tuh si alpukat ini ya Pak? Iya. Oh iya. Oke, mungkin udah ya itu aja. Oke, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Sama. Oke, karena kita udah melangsungkan wawancara bersama Bapak Uut, kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.